Shalom. Beri salam dulu kiri kanan ke belakang. Mungkin tadi ada yang agak sedikit telat. Silakan katakan selamat hari Minggu. Ini hujan cukup deras sekali ya. Luar biasa kalau ibu bapak saudara memberikan sebuah waktu untuk betul-betul hari ini beribadah. Ada harga yang Anda bayar ya, agak kena hujan ya. Tapi Anda bisa hadir, sebuah hal yang sungguh menyukakan hati Tuhan ya buat saudara semua. Nah, saya langsung saja kita akan melihat firman Tuhan, sebuah tema tetap berkaitan dengan hidup kita yang menjadi berkat. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat sebuah kebenaran tentang bagaimana sebenarnya hidup menjadi berkat lagi. Tetapi pada kesempatan ini juga saya akan menyampaikan contohnya. Tadi pagi saya sudah berbicara bagaimana menjadi berkat juga. Dan saya akan coba lanjutkan pada ibadah yang kedua ini. Saya jemput kita untuk melihat kitab Yakobus. Pertama-tama kita lihat kitab Yakobus ayat 22 sampai yang ke-25. Sekali lagi ayat 22 sampai yang ke-25. Anda catat dengan baik dan kita akan belajar bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 25. 2, 3 ya. Tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, hidup menjadi berkat, saya mau katakan sangatlah identik dengan orang yang melakukan firman atau menjadi pelaku firman. Hidup menjadi berkat identik sebagai pelaku firman. Coba kita katakan bersama-sama. 2, 3 ya. Hidup menjadi berkat sangat identik dengan pelaku firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di ayat ini dikatakan kalau engkau hanya menjadi pendengar, maka engkau hanya akan menjadikan dirimu, engkau hanya menipu dirimu sendiri. Jadi mendengar firman itu baik. Sekali lagi, mendengar firman itu baik, tapi tidak cukup bagi kita untuk menjadi berkat kalau hanya menjadi pendengar firman saja. Tapi harus menjadi orang yang melakukan firman. Katakan dengan saya, melakukan firman. Ulangi, melakukan firman. Rupa-rupanya, saudara-saudaraku, orang yang melakukan firman itu dia akan dapatkan sesuatu di dalam hidupnya. Menjadi pelaku firman itu bukan bicara tentang teori saja, tidak ada bicara teori, tapi praktek. Katakan bersama dengan saya, praktek. Dan ingat baik-baik, hidup yang menjadi berkat yang selalu kita dengungkan tema ini adalah hasil dari penerapan orang melakukan firman. Jadi hidup menjadi berkat itu artinya Anda sedang menerapkan praktek firman Tuhan. Jadi saudara dan saya, waktu kita berbicara tentang hidup menjadi berkat, itu bicara tentang praktek firman Tuhan.
Dan sebagai kita umat yang katanya beriman, iman itu harus ditunjukkan. Amin. Iman ditunjukkan dalam kitab Yakobus 2 dikatakan bahwa kalau Anda tidak disertai perbuatan iman itu, Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau begitu, perbuatan itu penting sebagai perwujudan iman. Jadi Anda melakukan firman Tuhan sedang mengatakan kepada dunia bahwa saya orang beriman. Nangkap ya saudara-saudara. Orang luar tidak peduli seberapa banyak engkau tahu firman Tuhan. Dia nggak peduli. Yang dia mau tahu seberapa banyak engkau peduli. Artinya seberapa banyak engkau praktekkan firman itu. Nah, orang Kristen seringkali terjebak. Dia berpikir dia sudah melakukan firman atau dia sudah menjadi orang beriman, tapi hanya mendengar. Dia terjebak seolah berkata, saya ini orang berohani loh, saya ini orang beriman loh, tanpa dia buktikan. Wujud imannya nggak ada gitu. Nah, ini yang jadi selalu persoalan. Jadi iman harus diwujudkan dalam sebuah tindakan. Tindakan itu namanya menjadi pelaku firman. Sama itu artinya hidup Anda mau menjadi berkat, atau karena Anda menjadi pelaku firman, maka hidup Anda akan bermanfaat bagi banyak orang. Karena hidup yang menjadi berkat itu kan berbicara tentang hidup yang akan menjadi bermanfaat. Kita ini, apa yang kita lakukan bermanfaat bagi banyak orang. Itu artinya Anda sudah hidup menjadi berkat. Jadi tidak usah terlalu banyak teori. Tanya saja, apakah hidup saya bermanfaat? Saya bermanfaat nggak buat keluarga saya? Saya bermanfaat nggak buat seisi rumah saya? Saya bermanfaat nggak dalam keluarga besar saya? Saya bermanfaat nggak dalam gereja saya? Saya bermanfaat nggak dalam lingkungan saya? Anda lah yang bertanya itu. Camkan dalam diri Anda, bagaimana sebenarnya hidup Anda? Maka sebenarnya hidup yang maunya kita menjadi berkat, sekali lagi adalah hidup yang sebenarnya mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Dan yang menariknya, ayatnya bilang kalau hanya sebatas kita mendengar, ya kita hanya seperti yang kita di depan cermin mengamat-amati saja muka kita. Jadi kalau kita ini mau sebelum ke gereja ini kan, kita pasti punya cermin dan kemudian kita amat-amati wajah kita, sisiran kita udah pasca, bagi wanita bedaknya sudah pasca, lipstiknya semuanya udah pasca, udah baguskah baju saya, rapikah sudah. Tapi setelah itu sudah dia lupa. Bagaimana wajahnya dia lupa. Itulah diibaratkan orang yang mendengar firman. Dengarkan saya, mendengar firman artinya mengamati depan cermin, mendengar, bagus sekali, keren, iya ya. Tapi begitu selesai, dia tidak melakukannya, sudah hilang, lupa dia, lupa, nggak lagi diingatnya. Tadi pagi saya bercerita karena saya sudah mengajar juga di satu STT. Saya dosen di satu STT dan waktu saya ngajarin menarik sekali. Menariknya begini, hamba-hamba Tuhan atau mahasiswa-mahasiswi yang saya ajar, mereka yang sudah praktek di lapangan sebagai hamba Tuhan, saya melihat waktu saya menjelaskan satu dua hal
tentang teori di dalam Alkitab, tentang teologi yang saya ajarin, mereka cepat sekali nangkapnya daripada orang yang belum, masih teori tok. Ngerti maksudnya? Saya baru menyadari betul berarti firman ini, ternyata kalau ada orang yang sudah melakukan firman Tuhan, dia mungkin tidak tahu bagaimana teorinya, tapi dia sudah lakukan terlebih dahulu. Baru waktu dia belajar, baru dia ngerti, oh itu namanya katekisasi Pak, oh itu namanya teologi perjanjian baru ya, oh itu. Padahal mereka itu sudah punya pengertian terlebih dahulu, dan mereka ajarkan sama jemaat. Mereka sudah punya, mereka sudah tahu, tinggal namanya aja belum tahu, begitu. Jadi rupa-rupanya orang yang mempraktekkan firman Tuhan, dia semakin hari semakin pintar sebenarnya, semakin pandai, bukan semakin bodoh. Nah, ayat ini, ayat 25 mengatakan, barang siapa yang sungguh-sungguh melakukannya. Katakan dengan saya, sungguh-sungguh melakukannya. Ulangi, sungguh-sungguh melakukannya. Apa katanya di situ? Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi rupanya orang yang melakukan firman juga adalah nantinya akan menjadi orang yang berbahagia oleh perbuatannya. Berbahagia itu maksudnya apa? Ya tidak, dia menikmati sebuah hubungan dengan Tuhan tanpa ada tuduhan-tuduhan iblis, tanpa ada tuduhan hati nurani, karena dia melakukan firman itu, sehingga dia berbahagia. Wah, indah sekali orang-orang yang seperti itu. Dia bersuka cita karena dia tahu bahwa tidak ada yang namanya suatu hal yang ganjal di dalam dirinya, karena dia melakukan firman. Dia merdeka, ada damai sejahtera. Waduh, luar biasa itu. Dia berbahagia. Manusia mengukur kebahagiaan dari mana? Dunia mengukur kebahagiaan kalau kau punya uang, betul ya? Kalau kau punya harta, jabatan, rumah besar, itu kita lihat bicara berbahagia. Tapi menurut firman tidak. Yang berbahagia itu adalah yang mendengar firman dan melakukannya. Makanya di ayat-ayat lain selalu ada kata berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi melakukannya itulah yang disebut pelaku firman Tuhan. Jadi menjadi pelaku, bukan pendengar. Mari kita lihat satu kisah menarik dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita tahu kisah ini namanya adalah orang Samaria yang baik hati, ayat 25. Anda bisa lihat ayat ini sampai 37. Menarik sekali kalau kita lihat kebenaran ini yang berbicara tentang menjadi pelaku hidup kita yang menjadi berkat. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Lihat baik-baik, ahli Taurat, garis bawahi, dia datang untuk mencoba Yesus. Dia bukan mau bertanya sebenarnya, dia cuma mau ngetes saja, mencobai. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 28-nya, kata Yesus kepadanya, wah, jawabmu itu keren, bagus. Perhatikan baik-baik ayat ini. Perhatikan baik-baik, jawabmu itu benar. Berarti teorinya bagus. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jawabmu itu benar, berarti teorinya mantap, keren. Kalau nilai jawab itu bagus, berarti nilai A. Luar biasa bukan? Teorinya A,
bagus sekali. Jawabmu itu benar. Lalu ayat 28 selanjutnya Yesus bilang apa? Perbuatlah demikian, maka kamu akan hidup. Jadi dituntut apa? Bukan teorinya nilai A saja yang keren, bukan. Tapi Yesus bilang yang sudah kau tahu itu semua nilai A teorimu mantap itu, sekarang lakukanlah. Sekarang jadilah kau pelaku. Nilai A-mu itu tadi lakukan, jadilah kau pelaku firman seperti apa yang dikatakan itu tadi. Tahukah Anda, dasarlah memang ahli Taurat memang bertanyanya itu untuk mencobai, bukan mau bertanya. Dan dia berkata lagi untuk membenarkan dirinya, ayat 29, dia membenarkan dirinya untuk membenarkan diri, maksudnya karena dia seorang ahli Taurat, ya kan? Kan dikatakan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu dia berkata, dia bilang, siapakah sesamaku manusia itu? Wah, coba itu. Dia tanya, siapa sesamaku manusia itu? Dia tanya, membenarkan diri, seolah-olah karena dia kan sudah tahu, sudah namanya ahli Taurat, sudah berohani. Kerjanya itu selalu hanya kotak-katik, buka semua Taurat, semuanya buku segala macam. Bait Allah, jagolah dia menyelenggarakan bait Allah, tahu aturan-aturan korban apa semua. Hebat betul. Nah, siapa sesamaku manusia itu? Waduh. Saya mau tanya pada saudara, apakah Anda seperti itu hari ini? Jangan-jangan Anda punya kecenderungan teorinya nilai A. Tapi yang lebih gawat lagi, udah teorinya nilai E, prakteknya pun tidak ada juga. Udah betul lah itu. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Udah teorinya nilai dodol, E ngulang gitu ya, kalau di kuliah itu ngulang. Udah teorinya E, prakteknya pun E juga. Lebih gawat lagi. Tapi apa yang Yesus sedang katakan kepada kita, sang pembaca pada zaman ini, kita yang hari ini ada? Yesus sedang mengungkapkan satu rahasia yang teramat penting, bahwa menjadi tahu, mengerti firman, mendengarkan, nilai teorinya bagus, itu tidak cukup. Katakan tidak cukup, 2, 3 ya. Dan kemudian Yesus kasih perumpamaan. Apa itu? Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampok habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Perhatikan kalimatnya, setengah mati. Adalah seorang yang turun dari dari Yerusalem ke Jeriko. Memang kalau dilihat dari letak geografisnya, ya, Yerusalem itu berada di 700 meter di atas permukaan laut. Yerusalem. Sedangkan Yeriko berada di 400 di atas permukaan laut. Jadi 700, 400. Wajar dari Yerusalem turun ke Jeriko. Dan Yesus mengatakan waktu orang yang turun itu di tengah jalan, dia dirampok habis-habisan. Bukan lagi dirampok saja, dipukuli. Dan ayatnya bilang setengah mati. Bukan mati. Kalau mati langsung ya sudah, enggak. Dibiarin begitu sama perampok itu, setengah mati. Kalau kita sekarang ukurannya mungkin apa ya? Sekarat begitu loh. Udah sekarat. Mati dibilang tidak, hidup dibilang tidak. Udah hancur pasti itu semua. Tubuhnya pasti hancur betul. Dan yang menariknya adalah yang lewat seorang imam. Ayat yang selanjutnya bilang, ayat 31, tapi dilewatinya saja dari seberang jalan. Jadi kalau dia jatuhnya di sini kiri,
imam itu dari sebelah sana tuh, jalan dia ke sana tuh. Dilihatnya aja, dilihat. Ingat ayat itu bilang imam. Siapa imam itu sekarang? Sama seperti saya. Imam yang menyelenggarakan ibadah. Sama seperti ini semua yang main-main musik ini. Ini yang nyanyi-nyanyi hebat-hebat tadi ini. Imam ini semua ini. Sama seperti itu semuanya, yang artinya pelayan di dalam rumah Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Yang menyelenggarakan ibadah itu dia menyeberangi saja. Nggak jalannya lurus, lewat saja. Setelah itu seorang Lewi datang lagi. Ini juga ini, Lewi adalah suku yang diberi mandat oleh Tuhan menyelenggarakan ibadah. Suku ini pun dia lihat, dia seberang jalan lihat itu. Jadi kalau imam itu pasti ilmu teori firmannya ada pasti, betul nggak? Jago pasti. Lewi, penyelenggara ibadah pasti. Luar biasa lah, rohani lah, nampak dari luar lah. Nggak perlu diragukan lagi. Dalam ukuran kerohanian itu nggak bisa lagi diragukan. Tapi ternyata bukan yang dilihat itu ukuran Tuhan. Yang dilihat Tuhan itu perbuatan itu yang dilihat Tuhan. Bukan pengetahuanmu. Bukan kalau dibilang imam atau Lewi, bukan di dalam gedung yang bait Allah. Nah kalau kita bilang sekarang di gedung gereja ini, ukurannya engkau beriman. Engkau tidak beriman, ukurannya kau duduk dengerin dengan begitu baik dan kemudian kau bisa tangkap firman Tuhan. Ukurannya tidak itu ternyata. Karena bisa saja teorinya Anda semua dapat berapa? Bukan lagi A plus. Maksudnya udah sempurna kali menangkap firman itu. Kalau disuruh keluar membagikan sama orang, ibu bapak semua sudah tahu ayatnya, tinggal buka dan Anda bisa sampaikan dengan lebih baik dari apa yang saya sampaikan ini. Mungkin kalau bicara penjabarannya keren. Apalagi kalau dia seorang yang sudah punya intelektual yang lumayan tinggi, dia bisa bagannya itu begini. Kalau saya cuma ngomong secara lisan, dia bisa tampilkan dengan PowerPoint karena dia jago laptop. Ngerti? Begini, dan dibuatnya lagi gambar-gambarnya semua sehingga orang menarik, orang bisa lebih lagi mengerti. Tapi saudara-saudara, yang terjadi ternyata praktek pada saatnya waktu dilihat ada orang yang mengalami kesusahan, mau setengah mati posisinya. Tahu artinya setengah mati kan? Nggak peduli ternyata. Nggak peduli dengan orang yang setengah mati. Dengarkan saya, ibu bapak, dengar baik. Sekarang ini banyak di luar sana orang yang setengah mati Mungkin tidak dalam bentuk luka-luka jasmaninya kayaknya babak belur begitu. Enggak. Ada orang sekarang udah setengah mati, ngos-ngosan betul dengan semua kondisi sekarang yang sedang terjadi. Ekonomi, tahun lalu saya sudah bilang, tahun ini dalam prediksi sampai tahun 2026 diprediksi akan mengalami banyak kesusahan. Kita di bangsa ini mengalami banyak sekali kesulitan ekonomi. Tahun 2027 nanti baru ada secerca harapan. 2027. Jadi Anda hari ini harus pandai-pandai 2025 ini sampai 2026 ini betul-betul Anda pandailah mengelola uang dengan baik. Jangan terlalu banyak gaya. Jangan membeli yang tidak penting. Aku kasih tahu. Saya percaya siapa di sini yang kita pedagang, saya yakin. Ya, saya dengan istri suka jalan ke pasar pagi begitu kan. Kadang pasar itu sepi. Ada cuman satu hari mungkin, yaitu pas datang barang ya rame lah begitu. Anda boleh lihat sekarang di mall di sana di Medan, saudara-saudaraku,
Daya beli orang tuh turun drastis. Karena memang perputaran ekonominya itu lagi macet kita. Betul-betul. Yang memang paling merasakan adalah orang yang hidup di kota besar. Kalau kita di kota Gunung Sitoli belum terlalu kelihatan. Mengapa? Karena kalau kita ini tidak bisa beli beras, tidak bisa beli yang namanya lauk pauk yang apa. Tapi kita bisa nanam, ada ubi di kampung, masih bisa kita makan walaupun dengan ubi. Masih ada pisang, masih ada lagi sayur-sayuran bisa kita tanam, bulu goberio, bisa kita tanam, kita masih bisa makan memang, walaupun pas-pasan memang. Tapi yang paling menderita memang di kota-kota besar itu terasa sekali. Cari kerja juga sulit. Tetapi dengar baik saudara-saudara, kita ini punya kepedulian buat mereka itu apa sebenarnya? Kalau kita kasih pekerjaan buat mereka-mereka yang ada di sana, nggak bisa lah, kita pun susah. Uang mungkin kita juga pas-pasan. Tapi ada satu hal yang Anda harus sadari, bahwa mereka butuh Yesus. Amin saudaraku. Kita harus sampaikan itu pada mereka. Yesuslah yang jadi penolong mereka. Dan kita mulai praktekkan apa yang bisa kita tolong, apa yang bisa kita bantu. Praktek itu yang namanya praktek firman, itu yang ditunggu-tunggu oleh orang di luar sana. Dengarkan saya baik-baik. Praktek firman kita yang ditunggu-tunggu. Bukan jawab banyak kita yang hari ini dicari orang, enggak. Prakteknya. Dan yang menarik, akhirnya tibalah seorang yang namanya seorang Samaria, ayat 33. Dia datang, waktu itu dalam perjalanan dia lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 33 bilang tergeraklah hatinya. Lalu yang 34, ia membalut luka-lukanya, sesudah itu menyiramnya dengan minyak dan anggur. Itu sebuah simbol sebenarnya juga bagi kita ya. Bagaimana darah Yesus itu anggur, itu biasa seperti itu. Kalau dialegorikan sedikit ya, walaupun memang minyak dan anggur lah itu. Minyak itu biasanya untuk menyembuhkan luka, ya kan? Jadi saudara-saudara, orang ini tergerak belas kasihan, dan kemudian dia membalut dengan minyak dan anggur dioleskannya. Dan setelah itu dia balut, diolesin dengan minyak dan anggur. Dia bilang dinaikkannya orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Perhatikan saya baik-baik. Dia naikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri. Berarti orang itu apa? Naik keledai lagi? Enggak, orang itu jalan. Jadi yang sakit itu di atas tunggangan keledainya, dia tarik keledainya. Harusnya dia yang di atas keledai itu, jalanlah keledai. Ini enggak, taruh di atas, dia tarik. Dan bayangkan, dialah yang jadinya jalan kaki. Saudara-saudara, Anda harus tahu, ternyata untuk kita bicara praktek firman, dengar baik saya dari kisah ini. Kalau kita bicara praktek firman, kalau kita mau menjadikan diri kita, hidup kita menjadi berkat, berarti kita memang harus ada korbannya, harga yang dibayar. Nggak bisa kita mikirkan diri sendiri, nggak bisa. Orang yang namanya melakukan firman, pada akhirnya kesimpulan yang saya ambil adalah orang yang melakukan firman adalah orang yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Pada akhirnya begitu. Ternyata orang yang selalu memikirkan bagaimana ini bisa disembuhkan, bagaimana orang ini bisa diselamatkan, bagaimana seisi rumah saya bisa mereka makan, mereka menikmati apa yang saya kerjakan.
Ibu-ibu kalau berpikir bagaimana keluarga saya ini supaya anak-anakku gizinya baik, tentunya dia tidak akan kasih terus-menerus mie instan. Amin saudara-saudara. Nggak mungkin mie instan terus dicetul terus sama telur. Nggak mungkin. Dia pasti berpikir bagaimana caranya supaya aku bisa masak yang baik dan terpenuhilah gizi dari yang kumasak ini. Itu berarti dia jadi berkat kan? Lalu dia berpikir lagi, bagaimana suamiku ini bisa hidupnya bisa bersuka cita. Ini kalau seorang ibu ini mikirin dia. Dia harus menyiapkan makanannya, dia harus atur bajunya, dan dia bisa setrika, dia buat makanan yang luar biasa. Itu berarti orangnya tidak berpikir itu diri sendiri. Suami juga gitu, dia lihat istrinya, boleh, lalu mulai berpikir apa yang bisa ku kasih buat istriku ini. Wow, luar biasa. Ingat baik-baik Bapak, istri tidak terlalu suka pemberian yang besar-besar. Dia udah bosan besar-besar. Apa? Jangan lagi kau kasih periuk, kuali, panci, udah besar-besar dia nggak suka. Dia mau yang kecil tapi marhilung. Tahu maksudnya marhilung? Kecil tapi ada itu kilat, kalau ditaruh ke apa berkilat-kilat dia. Itu artinya dia sedang berkata, aku sedang memikirkan bagaimana istriku ini. Ya harus berkorban, iyalah. Ada bapak-bapak bilang sama saya, bagaimana lagi aku mau berkorban Pak? Semua uang dia yang pegang, apalagi mau bikin. Halo, aku kasih tahu padamu Bapak, hiduplah kau dengan bijaksana. Semua uang-uang itu pakailah pola pemerintah, dibijaksanakanlah. Dengan baik bijaksanakan. Engkau pasti tahulah. Jadi hari-hari lepas hari hidupmu mikirin ini sekarang. Apa yang bisa? Bagaimana aku untuk mereka? Oh, keren. Itu berarti engkau tidak cuma teori. Tahu nilai A teorimu, tapi prakteknya nilainya E. Aduh, sangat disayangkan. Saudara-saudara, ayolah dalam perjalanan, Anda tahu berapa jauhnya itu dari apa namanya? Dari Yerusalem itu ke Jericho itu perjalanan itu, kalau jauhnya itu 17 mil. Jadi kalau dibilang di tengah jalan, oke kita potong setengah, kan tadi katanya di tengah jalan, betul ya? Dirampok di tengah jalan. Bagi dua lah, 8,5 mil, 8 mil jauhnya dia harus bawa orang itu. Jalan taruh di atas, keledainya ditarik pelan, dia yang jalan. Siapa yang capek? Dia capek loh. Dia yang jalan sendiri, dia tarik keledai itu. Orang yang sakit tadi di atas kan tenang, kan udah memang betul-betul sakit menderita. Sampailah dia, dan kemudian ayatnya bilang waktu itu sampai di rumah penginapan, lalu dia pun merawatnya. Karena dia adalah orang yang sekedar lewat saja, dan kemudian kebenaran selanjutnya dia akan meninggalkan orang itu karena mungkin dia punya pekerjaan. Kita tidak tahu ini kerjanya apa ini orang Samaria ini, apakah pedagang, apakah dia seorang nelayan, atau memang dia sekedar mau menemui sanak famili. Nggak ada ayatnya. Tetapi yang pasti di ayat itu dia berkata, ayat 35, kepada pemilik penginapan dia menyerahkan 2 dinar. Dan dia bilang, ini ya, rawat dia. Kalau lebih dari yang kau belanjakan ini, aku akan menggantinya. Aku nanti datang lagi, nanti ku ganti kalau kurang. 2 dinar itu kalau upah kebun anggur 1 hari 1 dinar, berarti gaji 2 hari dia titipkan sama pemilik pemilik penginapan. Ini kau rawat tolong, karena dia mau meninggalkan
Kita tidak tahu pekerjaannya apa, tapi dia tinggalin. Dan ayatnya bilang dia balik lagi. Nanti udah atur lagi berapa pengeluaran. Kurangkah? Dia akan ganti. Wih, luar biasa saudara-saudara. Dan ayat 36 Yesus bertanya, menurut kamu itu ya, dari ketiga orang itu, menurut pendapatmu siapa coba sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Menurut pendapatmu siapalah itu coba? Dan orang itu pun bilang, yang menunjukkan belas kasihan kepadanya, ya, orang Samaria. Lalu Yesus bilang, ya pergilah, perbuatlah demikian. Ini adalah sindiran yang sangat pedas, sindiran yang sangat, kalau saya bilang ini seperti apa ya, penghinaan, dihina itu orang itu, diejek, sindir habis oleh Yesus. Kenapa? Karena dia ahli Taurat. Sementara yang mau menolong itu bukan orang yang tahu firman, tapi orang yang dibuang oleh orang-orang Yahudi, namanya adalah orang Samaria. Orang Samaria itulah justru yang menjadi penolong, yang praktek. Orang Yahudi kan menganggap orang Samaria itu orang buangan, karena orang Samaria ini adalah pencampuran daripada keturunan Israel dengan keturunan bangsa-bangsa lain. Jadi dianggap tidak murni. Ini orang Samaria, ini tidak masuk surga. Itu konsep berpikirnya orang Yahudi. Tetapi menarik sekali, justru Yesus berkata, yang kau anggap hina, yang kau ejek tidak berrohani itu, yang kau anggap tidak ada ayat-ayat di dalam otaknya, yang kau anggap tidak penting dalam hidupmu, justru dialah orangnya yang mempraktekkan firman itu. Oleh karena itu Yesus bilang apa? Dalam cara berpikir saya ya, sedikit bilang, Yesus sedang berkata begini, kalau orang Samaria yang tidak tahu firman, yang kau anggap bodoh itu, yang kau anggap tidak masuk surga itu saja mau melakukan firman, mau memperbuat dengan perbuatannya, maka harusnya kau lebih lagi daripadanya, karena kau tahu firman, teorimu bagus, ayat-ayat yang kau tahu semuanya hebat. Dan Yesus sedang menyindir dia. Yesus sedang bilang, perbuatlah, pulanglah kau, perbuatlah demikian. Saudara-saudara, kalau begitu apa yang menghalangi biasanya orang itu menjadi berkat hidupnya, untuk menghalangi? Kalau kita baca dari kisah tadi, berarti saudara-saudara ada satu hal yang sangat menjadi penghalang, adalah ketidakpedulian pada sesama. Tidak peduli, memang nggak mau tahu, nggak peduli dia. Lalu apalagi kalau ahli Taurat, kesombongan diri. Ini lagi, tidak peduli dia, egoisnya di situ, sombongnya lah di situ. Atau mungkin juga menurut saya yang selanjutnya, dia takut ada rasa malu. Takut dia ditolak. Kenapa ditolak? Oh, ini ada satu ayat bilang begini. Di dalam kitab Perjanjian Lama ada sebuah ayat bilang, janganlah engkau menyentuh darahnya orang mati, karena engkau akan menjadi najis. Itu seorang imam itu begitu. Dilarang, jangan. Kau tidak boleh sentuh dengan yang najis. Bisa saja dia merasa, udah mati, kalau ku pegang, najislah aku. Ilmunya, teorinya tadi yang katanya lebih berohani itu,
lebih tinggi daripada perbuatan yang harus kasih yang harus dilakukannya. Rasa takutnya, rasa malunya itu lebih tinggi. Coba kita lihat dulu supaya jelas. Imamat 21 ya. Mari kita lihat dulu Imamat 21 ayat 1 sampai 3. Ya, kita baca sama-sama Imamat 21 tentang imam. Tadi kan yang lewat ada imam ya. Coba kita lihat. Ayo kita baca ayat 1 sampai yang ke-3. 2, 3 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum punya suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Jadi seorang imam tidak boleh menajiskan diri dengan orang mati, kecuali kerabat. Yang itu yang tergeletak itu kan bukan kerabatnya, bukan saudaranya. Mungkin dia bilang, aku tidak mau najis. Oh Tuhan, nanti aku tidak berohani lagi jadinya. Ayo, saya tanya saudara, adakah orang yang begitu dia lihat orang susah menderita gitu, dia coba deketin, dia bilang, turun nanti derajatku. Wih, ada nggak gitu saudara? Ada. Saya ini sudah anggota DPRD, anggota dewan, saya ini sudah begini, turun ke bawah. Apa? Tidak perlu. Nanti waktu mau pemilu lagi baru saya dekat. Kalau sekarang najis. Ada begitu? Atau ada di sini yang sudah kepala, apakah kepala SKPD, apakah kepala bagian, apakah kepala sekolah atau apa, terus lihat yang susah begitu, yang betul-betul rendah sekali, Anda datangin rumahnya dan Anda duduk di situ. Terus Anda disuguhkan air putih. Anda lihat air putihnya, oh Tuhan, warnanya kok beda. Anda tahu? Lalu Anda merasa najis. Lalu kemudian ketika Anda sudah salaman dengan dia, sampai di rumah Anda mandi dengan 7 kembang rupa, karena takut sudah najis. Dari 7 sumber mata air Anda mandi supaya kudus lagi. Tuh, keterlaluan betul. Saudara-saudara, itulah yang namanya penghalang kita menjadi berkat. Terlalu tinggi derajat kita, nggak mau kita turun. Merasa sudah di atas, di awan-angan, awan kita di atas, di langit yang ke-7. Sementara kawan itu di bawah tanah. Jauh rasanya. Itulah menjadi susah. Jadi saudara-saudara, coba Anda pikirkan dengan baik. Lihat diri kita hari ini. Jangan cuma teorinya yang nilainya A+, prakteknya justru E-, bukan lagi E saja, E-, bukan lagi E-, E- lagi. Bayangin saudara-saudara, sama ngerinya itu nilai itu. Saya berharap kita pulang dari sini, kita bisa tunjukkan, wujudkan iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Amin saudara-saudaraku. Saya ini orang beriman. Kalau Anda orang beriman, yes, good, bagus, ya. Tapi Anda wujudkan saudara-saudara. Anda mulai nyatakan dengan perbuatan-perbuatan Anda. Harapan besar saya, biarlah semua orang bisa melihat perbuatan saudara, perbuatan baik. Dan sesuai dengan ayat hafalan kita Matius pasal 5, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Dimulailah, jadilah Anda berkat di dalam rumah tangga saudara, bagi sekeliling saudara. Saya punya sebuah keyakinan yang pasti, orang-orang akan datang dan mereka berkata, saya mau ikut kau karena sudah kulihat bagaimana engkau mempraktekkan firman Tuhan yang baik. Demikian kebenaran pada siang hari ini untuk kita semua. Dan biarlah kita semakin hari semakin menjadi
pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita datang. Terima kasih Bapak.